Halo semua, pada video kali ini saya akan menjelaskan laporan tugas perorangan sinyal posisi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rido Primasiaan dengan NIM 5243230059. Di sini saya akan menjelaskan tiga modul. Yang pertama, modul praktikum sistem kendali. Yang kedua, modul praktikum pengenalan sinyal digital. Dan yang ketiga, modul praktikum PSD, pengenalan sinyal digital. Termasuk modul praktikum yang pertama, modul sistem kendali. Termasuk ke bab pertama, pengenalan MATLAB. Pada bab pertama ini, saya mempelajari dasar penggunaan MATLAB. Saya mengenal bagian utama seperti teman window untuk menjalankan perintah, dan di sini saya juga menggunakan dan mencoba beberapa operasi sederhana seperti penjumlahan, perkalian, dan akar kuadrat. Dan yang kedua, di sini ada jendela ruang kerja atau workspace. Workspace ini berisi pemakaian variabel yang telah saya gunakan pada command window. Dan di sini ada juga command history. Di sini untuk melihat riwayat perintah. Dan di sini saya memahami bahwa MATLAB dapat digunakan sebagai alat bantu komputasi yang cepat dan praktis. Selanjutnya masuk bab 2, yang variabel, operator, dan matriks. Pada bab ini, saya mempelajari cara melakukan operasi matematika di MATLAB seperti pembagian, perpangkatan, dan akar. Saya juga membuat beberapa variabel dan menggunakannya dalam perhitungan. Selain itu, saya mempelajari aturan penambahan variabel, di mana variabel harus diawali dengan huruf dan tidak boleh mengandung simbol tertentu. Saya juga belajar membuat vektor dan matriks serta menggabungkan matriks. Dari sini saya memahami bahwa MATLAB sangat kuat dalam penggunaan data berbentuk matriks. Selanjutnya, masuk ke bab 3, yang file, fungsi, dan grafik. Pada bab ini, saya mulai membuat program menggunakan file. Saya membuat fungsi untuk menghitung luas permukaan dan volume bangun ruang seperti balok, tabung, dan kerucut. Kemudian saya membuat interaktif yang dapat menerima input dari pengguna. Dan itu saya juga mengolah data dari file Excel untuk menghitung nilai akhir mahasiswa, dan menampilkan dalam bentuk grafik batang. Dan juga membuat grafik dari beberapa fungsi matematika. Dari sini, saya memahami bahwa MATLAB tidak hanya untuk perhitungan, tetapi juga untuk membuat program dan visualisasi data. Selanjutnya, di modul yang berikut, modul kedua yaitu modul praktikum pengenalan sinyal digital. Kita masuk ke bab yang pertama, pembangkit sinyal. Pada bab ini, saya membuat program untuk membangkitkan sinyal seperti gelombang AM dan on-off keying. Ketika saya memodifikasi amplitude dan frekuensi, saya melihat bahwa sinyal-sinyal tersebut dapat digunakan dan digabungkan dan membentuk gelombang yang lebih kompleks. Hal ini menunjukkan konsep superposisi, yaitu penggabungan beberapa sinyal menjadi satu sinyal baru. Selanjutnya, bab kedua, sampling dan aliasing. Pada bab ini, saya mempelajari bagaimana sinyal kontinu berubah menjadi sinyal diskrit melalui proses sampling. Ketika frekuensi sampling tinggi, sinyal terlihat halus dan mendekati bentuk aslinya. Namun ketika frekuensi sampling rendah, sinyal menjadi kasar dan dapat mengalami aliasing. Aliasing adalah kondisi di mana sinyal tidak direpresentasikan dengan benar karena frekuensi sampling terlalu rendah. Dari sini, saya memahami pentingnya aturan Nyquist. Selanjutnya kita masuk ke bab ketiga, bangkit nada menggunakan MATLAB. Pada bab ini, saya membuat nada menggunakan MATLAB, termasuk nada tombol telepon dan sebuah lagu sederhana.
Saya juga mencoba mengubah frekuensi sampling dengan upsampling dan downsampling. Hasilnya, upsampling membuat suara lebih halus, sedangkan downsampling membuat suara menjadi kasar dan terdistorsi. Hal ini menunjukkan bahwa frekuensi sampling sangat mempengaruhi kualitas suara. Selanjutnya masuk ke bab 4, operasi dasar sinyal. Pada bab ini saya melakukan berbagai operasi pada sinyal diskrit seperti penggeseran dan perkalian. Dari hasil percobaan, saya memahami bahwa sinyal dapat dimanipulasi untuk berbagai kebutuhan dalam pengelolaan sinyal digital. Selanjutnya masuk ke modul praktikum PSD pengelolaan sinyal digital. Masuk ke bab yang pertama, sinyal diskrit dan kontinu. Pada bab ini saya mempelajari perbedaan antara sinyal kontinu dan sinyal diskrit. Sinyal kontinu memiliki nilai setiap waktu, sedangkan sinyal diskrit hanya memiliki nilai pada waktu tertentu. Saya mencoba penerapan konsep ini pada sistem pinjaman dengan menggunakan persamaan diskrit. Dan itu saya melakukan pencerminan dan penggusuran sinyal untuk melihat perubahan bentuknya. Selanjutnya, masuk ke bab kedua, pemrosesan sinyal suara. Pada bab ini saya merekam suara dan memprosesnya menggunakan MATLAB. Saya memutar file audio dan menghitung nilai rata-rata, standar deviasi, serta energi dari sinyal suara tersebut. Dari sini saya memahami bahwa sinyal suara dapat dianalisis secara matematis dan statistik. Selanjutnya masuk ke bab 3, pencuplikan dan pengaliasan sinyal kontinu. Pada bab ini saya kembali mempelajari sampling dan aliasing, tetapi secara lebih mendalam. Saya membandingkan kondisi di mana frekuensi sampling memenuhi dan tidak memenuhi aturan Nyquist. Ketika frekuensi sampling terlalu rendah, sinyal mengalami distorsi dan tidak sesuai dengan bentuk aslinya. Hal ini menunjukkan pentingnya pemilihan frekuensi sampling yang tepat. Selanjutnya masuk ke bab yang keempat, EFT dan FFT. Pada bab ini, saya mempelajari transformasi Fourier, yaitu mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi menggunakan DFT dan EFT. Dengan EFT, saya dapat melihat komponen frekuensi yang menyusun suatu sinyal. Kemudian dengan inversi FFT, sinyal dapat dikembalikan ke bentuk semula. Ini sangat penting dalam analisis sinyal. Selanjutnya, bab yang terakhir, bab 5, grafis dan digital. Pada bab ini, saya mempelajari filter digital, yaitu low pass filter, high pass filter, dan band pass filter. LFP melewatkan frekuensi rendah, sedangkan AFP, HPF melewatkan frekuensi tinggi, dan BPF melewatkan frekuensi tertentu. Ketika diterapkan pada sinyal suara, filter ini dapat menghilangkan noise dan memperbaiki kualitas sinyal. Dari sini, saya memahami bahwa filter ini merupakan tahap penting dalam pengolahan sinyal. Baik, sekian penjelasan saya. Jika ada kata atau kesalahan yang saya ucapkan, mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Terima kasih.